Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadis al-hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. An Abdullah ibn Umar anna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah tidur salah seorang kami dalam keadaan junub?" Maknanya apakah boleh tidur salah seorang kami dalam keadaan masih junub? Qala na'am. Nabi menjawab, "Iya." Kalau dia sudah berwudu, kalau salah seorang kalian sudah berwudu, maka tidurlah. Silahkan tidur. Al-ma'na al-ijmali kan al-hadath min al-janabah indahum kabiran. Bahwasanya hadas karena sebab junub di sisi para sahabat adalah perkara besar. Dianggap sebagai perkara besar. Sehingga Abu Hurairah enggak berani ketemu Nabi karena junub. Sekarang Umar nanya, apakah boleh tidur dalam keadaan masih kotor, masih junub? Ini bayangan mereka. Junub itu adalah perkara hadas yang sangat besar. Lidha ashkala alaihim. Oleh karena itu mereka merasa sulit. Hal yajuzun naum ba'dahu aw la? Apakah boleh tidur dalam keadaan junub atau tidak boleh? Fasala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu an-nabiyya. Maka Umar pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "In asabat ahadahum al-janabatu," kalau menimpa seseorang dari mereka janabah min awalil lail, di awal malam. Di awal malam artinya di ujung awal setelah Isya. Fahal yarqud wa huwa junub? Apakah boleh tidur dalam keadaan dia junub? Khawatir mereka tidur dalam keadaan hadas. Khawatir mereka tidur dalam keadaan memiliki hadas yang mereka anggap besar. Apalagi mereka juga berpikir orang tidur kadang-kadang tidak bangun lagi. Ini barakallahu fikum yang mereka khawatirkan. Maka Nabi pun menjawab, fa'adina lahum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidzalik. Maka Nabi pun mengizinkan dan berkata, ala an yukhaffifu hadzal hadatsal akbar bil wudhu'i syar'i. Tetapi dengan syarat yukhaffif, meringankan. Meringankan hadas yang besar tadi dengan apa? Bil wudu. Yukhaffif hadzal hadatsal akbar bil wudhu'i syar'i. Meringankan hadas besar tadi dengan paling tidak berwudu. Di antara hikmahnya berwudu adalah menghilangkan ainnya atau perkara-perkara yang kotor yang ada di anggota wudunya. Wa hina idzin la ba'sa minan naumi ma'al janabah. Maka ketika itu tidak mengapa untuk tidur dalam keadaan dia masih junub walaupun belum mandi. Bahkan ada tambahan. Diriwayatkan Nabi SAW di bulan Ramadan dalam keadaan sudah datang fajar, Nabi belum mandi, masih junub. Dan itu tidak membatalkan puasa. Artinya ketika dia junub di malam harinya sampai adzan subuh, kemudian setelah adzan subuh baru mandi, itu pun tidak mengapa. Tidak membatalkan puasa hari itu. Barakallahu fikum. Karena yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani. Sedangkan keluar maninya adalah di malam hari. Adapun pagi hari dia belum mandi ketika sudah dikumandangkan azan, itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak membatalkan puasanya. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Jawaz naumil junub. Yang pertama tentunya yang berkaitan dengan bab tentang masalah junub, bolehnya tidur seorang yang masih junub. Ijlis.
qabla al-ghusli, sebelum mandi. Idza tawadda'a, dengan syarat berwudu. Ini pun sebagian para ulama mengatakan tidak wajib, tapi dianjurkan untuk meringankannya dengan wudu. Mengapa demikian? Para ulama menyatakan tidak wajib, padahal dalam hadis ini seakan-akan harus. Iya, boleh kalau sudah berwudu. Seakan-akan syaratnya harus berwudu. Karena ada riwayat Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan belum tersentuh air. Artinya belum wudu, belum mandi. Tetapi tentunya yang afdal adalah yang diajarkan di sini, atau dikatakan jawaz naumil junub qabla al-ghusli idza tawadda'a. Bolehnya tidur dalam keadaan junub kalau sudah berwudu. Yang kedua, annal kamala an la yanamal junub hatta yaghtasil. Bahwa yang sempurna, hendaklah seseorang tidak tidur kecuali dalam keadaan sudah mandi, sudah membersihkan dirinya dari hadas akbar dengan mandi janabah. Yana al-iktifa bil wudu'i rukhsatun. Karena mengkhususkan dengan wudu saja sebelum tidur, ini adalah keringanan, bukan hukum asal. Hukum asalnya dianjurkan, diperintahkan, bahkan berupayalah sebisa-bisanya tidur dalam keadaan suci. Sehingga ketika Rasulullah SAW kalau ternyata tidak bangun kembali dalam keadaan dia sudah bersih. Karena disebutkan dalam zikir ketika tidur pun, Bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan nama Allah, aku mati dan aku bangun. Atau aku tidur dan aku bangun. Mengingatkan kita harus siap kalau ternyata tidak bangun kembali. Harus siap ketika tidak bangun kembali. Artinya wafat. Sehingga barakallahu fikum al-kamal an la yanamul junub hatta yaghtasil. Yang sempurna, janganlah seorang mandi janganlah seorang tidur dalam keadaan junub hingga dia mandi. Yang ketiga, masyru'iyatul wudu'i qabla an-naum minal junubi. Disyariatkannya wudu. Masyru'iyah. Bahasa masyru'iyah mencakup anjuran dan wujub. Disyariatkan itu bisa disyariatkan dengan wajib, bisa disyariatkan dengan mustahab. Masyru'iyatul wudu'i qabla an-naum minal junub. Dan biasanya beliau rahimahullah menyebutkan masyru'iyah agar dibiarkan dalam keadaan tidak dipastikan apakah itu wajib atau tidak wajib, agar kalian berupaya untuk berwudu. Itu disyariatkan, gitu saja, titik. Masyru'iyatul wudu, disyariatkannya berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Idza lam yaghtasil, kalau dia belum mandi. Yang keempat, karahiyatu naumil junub bila ghuslin wala wudu. Tidak disukainya tidur naumil junub bila ghuslin wala wudu. Tidak disukai, makruh seorang tidur dalam keadaan tidak tersentuh air, tidak dengan mandi, tidak pula dengan wudu. Nah, yang dikatakan makruh atau karahiyah. Kalau saja wudu tadi wajib, maka tidur dalam keadaan belum tersentuh air haram, kan begitu. Tapi tidak. Beliau menyatakan makruh, tidak disukai. Hadis tsani wa thalathun. Hadis yang ke-32. An Ummi Salamah زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء إذا رأت الماء. Dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, dia berkata, datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah istrinya Abu Talha. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran.
hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya taramat? Ya Rasulullah, apakah bagi wanita pun harus mandi kalau dia ihtilam? Ihtilam adalah mimpi yang sampai mengeluarkan mani. Atau istilah kalian mimpi basah. Aku tidak malu karena Allah tidak malu dalam masalah kebenaran. Maka ditanyakan perkara yang biasanya orang lain malu. Tapi karena ini masalah agama, masalah hukum, tidak perlu malu. Ya Rasulullah, apakah wanita pun harus mandi kalau dia mimpi basah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, idza ra'atil ma', iya, kalau dia melihat air. Atau dalam lafaz, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Air mandi karena air mani. Itu maknanya, al-ma'u minal ma', air itu karena air. Ini air mandi jadi wajib karena air mani. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Ja'at Ummu Sulaim al-Ansariyah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam litas'alahu. Datang Ummu Sulaim al-Ansariyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Walamma kana su'aluha mimma yata'allaq bil furuj, dan karena pertanyaannya berkaitan dengan urusan kemaluan, wa hiya mimma yustahya min dzikrih, dan karena biasanya apa-apa yang malu untuk disebut, perkara yang biasanya malu untuk dibicarakan, adatan, secara kebiasaan. Secara kebiasaan malu untuk bertanya masalah seperti itu. Karena itu, qaddamat baina yaday su'aliha, maka beliau radhiyallahu taala anha, Ummu Sulaim al-Ansariyah, qaddamat, memberikan muqaddimah. Baina yaday su'aliha, di depan pertanyaannya. Liilqa'i su'aliha hatta yakhiffa mawqi'ahu. Dia kasih muqaddimah sebelum melemparkan pertanyaannya agar meringankan mawqi'ahu ala sami'in, meringankan mawqi'nya bagi para pendengar agar tidak terlalu malu. Maka dikasih muqaddimah. Apa muqaddimahnya? Faqalat, kata Ummu Sulaim, innallaha jalla wa ala wa huwal hayyu la yamtani' min dzikril haqq. Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memiliki sifat malu, tidak terhalang untuk menyebutkan kebenaran. Tidak terhalang untuk menyebutkan kebenaran. Alladzi yastahya min dzikrihi min ajli haya, yang kadang-kadang malu untuk disebutkan karena perkara itu misalnya membuat malu secara umum. Tetapi Allah kalau untuk menyebutkan kebenaran, Allah tidak malu. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk berikan permisalan seekor lalat atau yang di atasnya. Ini menunjukkan bahwa perkara yang hak Allah tidak malu. Allah Subhanahu wa taala la yastahyi minal haq. Sebagai muqaddimah dari pertanyaan beliau. Artinya kalau beliau bertanya dengan sesuatu yang kadang-kadang orang malu menyebutnya, beliau menyatakan ini kebenaran, ini hak, maka aku tidak malu, aku tanyakan. Madama dzikruhu faidah, madama fi dzikrihi faidah. Selama dalam penyebutan perkara itu ada faedah, kenapa harus malu? Kalau dalam menyebutkan perkara itu ada faedah. Falamma zakarat Ummu Sulaim hadhil muqaddimah. Ketika Ummu Sulaim sudah menyebutkan muqaddimah ini, bahwa Allah tidak malu menyebutkan kebenaran, allati latafat biha su'alaha, yang beliau menjadikan pertanyaannya jadi lembut, tidak terdengar kasar, karena ada muqaddimahnya. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyebutkan kebenaran. Ya Rasulullah, apakah ada mandi bagi wanita yang mimpi basah? Ini adab seorang sahabiyah yang mulia. Dakhalat fi samimil mawdu'. Maka setelah itu beliau masuk ke inti permasalahan. Samimil mawdu'
adalah inti permasalahan. Faqalat, maka berkatalah Ummu Sulaim, hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya takhayyalat fil manam annaha tujami'. Kalau atas wanita, apakah atas wanita ada mandi, yakni wajib mandi jika dia terkhayalkan dalam mimpinya bahwa dia jima. Kalau terkhayalkan dalam mimpinya dia jima, bagaimana? Apakah mandi? Faqala Nabi SAW, na'am, 'alaihal ghuslu, iya, atasnya wajib mandi idza ra'at nuzulu ma'i syahwah. Kalau terlihat padanya ada air syahwat, maksudnya air mani. Baik, disebutkan di sini dalam syarah ijmal ini, takhayyalat fil manami annaha tujami'. Terkhayalkan dalam mimpinya kalau dia sedang jima. Namanya mimpi, kadang-kadang mimpi jima tapi belum keluar mani, kadang-kadang keluar mani. Maka Nabi menyatakan bukan pada mimpinya, tapi pada maninya. Naam, idza ra'atil ma. Iya, kalau keluar mani. Kalau tidak keluar mani, tidak. Baik, kalau keluar mani, bagaimana kalau mimpinya bukan mimpi jima? Tetap dia mandi. Kalau ini kan dikatakan takhayyalat fil manami annaha tujami'. Terkhayal dalam mimpinya, terbayang kalau dia sedang jima. Tapi sekarang mimpinya bukan jima. Mimpinya diajak terbang ke langit sampai tinggi, sampai kemudian keluar maninya. Merasa ada sesuatu di dadanya, merasa napasnya sesak, sampai kemudian keluar mani. Dan itu pernah terjadi, dan bahkan banyak terjadi pada laki-laki, nggak tahu kalau perempuan, yang belum nikah. Dia nggak ngerti. Bahkan dia bertanya kepada saya bahwa dia diganggu jin katanya. Maka saya bangun dalam keadaan sudah basah. Itu adalah sesuatu yang berlebih. Mandi. Jadi dia terkhayalkan dengan sesuatu yang, karena dia tidak tahu. Masih sangat polos, tidak tahu tentang masalah-masalah yang seperti itu dengan wanita. Maka dia mimpinya yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Ada pula bahkan yang tidak mimpi ketika kedinginan. Tiba-tiba dia menggigil dan kemudian keluar mani. Maka dia juga harus mandi. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi. Idza ra'atil ma. Kalau lihat air. Idza ra'atil ma. Atau bahkan yang lebih jelas, al-ma'u minal ma. Bahwasanya air itu karena air. Mandi itu adalah karena air mani. Dan sudah disampaikan kemarin, penyebab mandi ada dua, yaitu iltiqa'u sakinain, iltiqa'u al-khitanain, bertemunya dua khitan, atau keluarnya mani. Yang dijuluki apa? Ilaj. Bertemunya dua khitan disebut ilaj. Al-ilaj wa khurujul mani. Kalau ada ilaj, walaupun tidak khuruj mani, tidak keluar mani, harus mandi. Kalau keluar mani, walaupun tidak ilaj, maka tetap dia harus mandi. Ilaj wa khuruj al-mani. Dan ini sendiri-sendiri. Kalau sudah ada ini, keluar mani tidak keluar mani, harus mandi. Kalau ada ilaj, adanya pertemuan dua khitan. Kalau khuruj mani, bertemu dua khitan ataupun tidak bertemu, maka dia harus mandi. Innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu dalam masalah kebenaran. Maka kita bicara seperti ini, nggak perlu malu. Al-ilaj adalah bertemunya dua khitan. Khitan mar'ah dan khitannya laki-laki, suami dan istri. Kalau dia bertemu, bahkan dibahas secara detail oleh para ulama, karena memang penting. Karena fi dzikrihi faedah. Sebatas mana, apakah menyentuh saja sudah harus mandi? Atau harus tenggelam? Dikatakan oleh mereka, yang menyebabkan mandi dari kata ilaj adalah tenggelamnya al-khasyafah. Tenggelamnya al-khasyafah. Al-khasyafah adalah kepala zakar.
Ini barakallahu fikum dibahas oleh mereka dengan tidak malu karena mereka menyatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu tentang kebenaran. Baik, kembali kepada kitab. Ma yukhad minal hadis. Kalau begitu apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Al-awwal anna al-ula anna al-mar'ata 'alayha al-ghuslu hina tahtalim. Bahwa perempuan ternyata sama dengan laki-laki. Ummu Salamah bertanya karena pernah mendengar tentang laki-laki. Kalau mimpi basah, mandi. Apakah perempuan juga sama? Kalau dia mimpi, kalau dia ihtalamat, dijawab iya. Idza ra'atil ma, kalau melihat air. Innal mar'ah 'alaiha al-ghuslu hina tahtalim. Berarti wanita sama dengan laki-laki, wajib mandi kalau dia ihtilam. Apa syaratnya? Kalau ihtilam mimpi jima saja, tidak wajib mandi. Illa idza anzalat wara'atil ma, kalau dia inzal. Untuk diringkas daripada mengatakan khurujul mani, asal kita tulis inzal. Ini lebih ringkas. Al-ilaj wal inzal. Baik. Idza nazalat wara'atil ma, kalau dia anzalat artinya keluar mani, wara'atil ma, maka dia mandi. Dan sudah pernah dibahas perbedaannya antara mani, madi dengan wadi dan sebagainya. Bahwa mani keluarnya dengan perasaan nikmat dan biasanya memancar bagi laki-laki, dan kemudian dalam keadaan dia warnanya putih seperti susu atau sejenis itu, lezij, tayyib, sedangkan perempuan encer kuning. Dan itu disebutkan dalam hadis. Barakallahu fikum. Idza ra'atil ma, kalau tanpa terasa, tidak ada perasaan ini perasaan itu, tiba-tiba mengalir dan sedikit menetes bening. Bagi laki-laki biasanya itu adalah medi, bukan mani. Baik. Yang kedua, annal mar'ata tunzil kama yunzilur rajul. Faedah kedua, ternyata wanita pun keluar mani. Sama seperti laki-laki, keluar mani. Wa min dzaka yakunu syabah fil walad, dan dari situlah adanya kemiripan pada anak. Dari mani laki-laki dan mani perempuan tadi, maka akan mirip laki-laki, mirip bapaknya dan juga mirip ibunya karena bercampurnya dua mani. Kama asyara ila hadza baqiyatul hadis, sebagaimana disebutkan dalam sisa hadisnya. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadis isbat sifatil haya lillah jalla wa ala. Kita mendapatkan sifat dari sifat-sifat Allah. Ternyata Allah memiliki sifat malu. Hayyun, memiliki sifat malu. Isbatan yaliqu bi jalalih, tentunya penetapan yang khusus bagi Allah dan tidak sama dengan makhluknya. Khusus sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan sifat malu pada makhluk. Ala annahu la yamtani' ta'ala min qaulil haqqi li ajli al-haya. Hanya saja sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi Allah untuk menyatakan kebenaran. Dan tidak malu bagi Allah untuk menyatakan permisalan-permisalan walaupun seekor nyamuk atau seekor lalat. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Qala Ibnu Al-Qayyim fil Bada'i', berkata Ibnu Al-Qayyim dalam Bada'i', ay Bada'i'ul Fawaid, kitab beliau. Inna sifat as-salb al-mahd la tadkhul fi awsafihi ta'ala illa idza tadammanat thubutan wa kadzalika al-ikhbar anhu bis-salbi ka qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm fa innahu yatadamman kamal hayatihi wa qayyumiyatihi.
Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, bahwa sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat salbiyah itu adalah sifat yang dinafikan. Bahwa Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah tidak begini, Allah tidak. Ini namanya sifat salbiyah. La tadkhul fi awsafihi ta'ala, tidak akan ada pada sifat Allah kecuali kalau mengandung sifat subut. Perhatikan Bapak tulis. Sifatullah ada dua. Ada salbiyah, ada subutiyah. Salbiyah dan subutiyah. Sifat subutiyah ma'rufah. Ini sudah jelas. Allah memiliki sifat pendengaran, sifat penglihatan, Allah memiliki sifat ini, sifat penetapan. Tapi sifat salbiyah tidak disebutkan kecuali kalau mengandung lawannya, yaitu penetapan. Kalau salbiyah saja tanpa mengandung lawannya, maka itu bukan pujian dan tidak mungkin Allah disifati dengan itu. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan sifat salbiyah tadi, Allah tidak malu dalam kebenaran. Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Maknanya Allah memiliki sifat malu dalam perkara yang lain. Paham ya? Berarti sifat salbiyah selalu mengandung subutiyah. Selalu mengandung subutiyah. Sifat salbiyah yang tidak mengandung subutiyah, maka tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Paling tidak untuk membantah Jahmiyah. Karena mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Jadi kalau mau memuji Allah, puji dengan sebaliknya. Kamu mengatakan tulis, tidak, Allah tidak tulis. Mendengar juga tidak. Allah tidak buta. Melihat juga enggak. Ini sifat salbiyah tapi tidak mengandung subutiyah, maka ini sama sekali tidak bisa diterima bagi Allah, dan itu bukan pujian. Contoh, kita mengatakan bahwa tembok ini enggak nakal. Sahih? Sampai enggak sahih? Benar apa enggak benar? Ya emang enggak nakal, dia diam aja. Apa itu pujian buat tembok? Enggak. Karena emang nakal juga enggak, baik juga enggak. Ya, diam saja. Baik. Maka kalau dinafikan, berarti kalian wahai Jahmiyah menyembah berhala. Yang lihat enggak, buta juga enggak. Mau dibilang buta enggak ada matanya, mau dibilang lihat juga enggak ada matanya, mau dia katakan apa? Ini barakallahu fikum. Sehingga faedah yang penting adalah bahwa sifat salbiyah tidak masuk dalam sifat-sifat Allah Ta'ala kecuali kalau mengandung penetapan. Allah kadang mensifati dirinya dengan penafian. Seperti la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak dikenai rasa kantuk. Allah tidak dikenai tidur. Tidak disentuh rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Apa sifat subutiyahnya? Harus mengandung subutiyah. Karena kesempurnaan kehidupannya. Maka Allah memiliki sifat hidup. Allah maha hidup yang tidak pernah ngantuk sedikit pun. Bahkan tidak tidur sama sekali. Ini barakallahu fikum kesempurnaan kehidupan. Dari mana diambil faedah ini? Dari kalimat Ummu Salamah, Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Maka harus ada subutiyahnya. Berarti Allah memiliki sifat malu pada apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annal haya'a la yanbaghi an yamna' min ta'allum al-'ilm. Yang keempat faedah yang kita ambil bahwa malu atau rasa malu tidak sepantasnya menghalangi seseorang untuk mencari ilmu. Rasa malu tidak sepantasnya untuk menghalangi seseorang dari mencari ilmu. Hatta fil masail allati yustahya minha, bahkan pada masalah-masalah
Yang mungkin secara keumuman malu disebut-sebut. Tapi kalau untuk cari ilmu, tidak mengapa. Tanyakan, nggak usah malu. Ithnani la yata'allaman, kata para ulama. Dua golongan yang tidak bisa belajar. Ithnani la yata'allaman. Al-mustahi wal mustakbir. Dua golongan yang tidak bisa belajar. Orang yang malu dan sombong. Sombong, gengsi mau nanya. Malu juga akhirnya tidak berani bertanya. Karena malu. Tetapi ikhwan fillah ada catatan penting. Bahwa malu itu bagus. Malu itu bagus. Tetapi jangan menghalangi cari ilmu. Jangan menghalangi seseorang untuk bertanya. Tanya kalau memang tidak paham. Jangan malu. Walaupun hukumnya atau malu itu sifat yang baik. Sifat yang bagus. Allah memiliki sifat malu. Dan sifat malunya Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Dan Rasulullah SAW pemalu. Bahkan dikatakan seperti perawan pingitan malunya. Barakallahu fikum. Tetapi apakah beliau terhalang untuk menerangkan kebenaran karena malu? Tidak. Beliau terangkan kebenaran walaupun pada perkara-perkara yang mungkin tabu orang-orang berbicara. Rasulullah sampaikan. Sampai masalah tadi. Masalah air maninya wanita, kuning, encer, mani laki-laki, putih, kental. Dibahas. Barakallahu fikum. Dan demikian pula dalam kitab-kitab fikih dibahas masalah-masalah seperti itu. Dan itu tidak terhalang oleh rasa malu mereka. Karena itu adalah ilmu. Al-haya, rasa malu, itu sebagian dari iman. Rasa malu adalah sebagian dari iman. Bahkan merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Keimanan memiliki sekian puluh cabang. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Yang paling rendahnya imatatul adza 'anil tariq. Dan malu termasuk salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Yang kelima, anna minal adab wa husnul mukhatabah. Termasuk adab dan termasuk bagusnya cara berbicara. Hendaklah yuqaddim amamal kalam alladhi yustahya minhu muqaddimatan tunasibul maqam. Termasuk adab dan husnul mukhatabah, cara bicara yang baik, adalah memberi muqaddimah di depan ucapan-ucapan yang mungkin akan tabu, yang mungkin malu atau didengar atau tidak biasa dibicarakan, maka hendaklah kasih muqaddimah. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ini maaf ya, kasih maaf dulu di awalnya. Ini sebutkan namanya, kalimat yang mungkin mereka akan tabu mendengarnya. Kasih muqaddimah. Ini saya mohon maaf sebelumnya, kita akan sebutkan namanya. Atau ini karena masalah hak perlu disampaikan, maka tidak mengapa saya sebutkan namanya. Ada muqaddimah agar tidak terlalu tabu didengar di telinga masyarakat. Hati-hati, kalian akan jadi dai. Kalau kalian mengucapkan ceplas-ceplos dengan saya nanya, orang-orang akan enggan mendengarkan. Aduh, risih saya kalau mendengarkan Ustaz Fulan ini. Kata-katanya jorok. Kenapa? Karena nggak dikasih muqaddimah. Kasih muqaddimah. Dan kita ambil dari contoh teladan yang baik dari para sahabat. Seperti Ummu Salamah yang menyatakan innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Ya Rasulullah, apakah perempuan juga ada mandi kalau dia mimpi basah? Ada muqaddimahnya. Dan ini adab yang baik. Al-adab wa husnul mukhatabah an yuqaddim amamal kalam alladhi yustahya minhu muqaddimatan. Tentunya muqaddimatan yang tunasibul kalam, tunasibul maqam. Muqaddimah yang mencocoki maqamnya. Likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Di setiap maqam ada ucapan yang pas. Kamu berbicara kepada siapa? Yang dihadapinya siapa? Umur berapa? Itu juga harus kita perhatikan. Likulli maqamin maqal. Setiap maqam ada ucapan yang pas. Maka kalau anak-anak ya nggak perlu didetailkan. Kita katakan saja seperti apa yang mereka pahami. Umi dan Abi punya anak, selesai.
Ibu dan bapak dan ibu kawin, udah selesai. Itu pun kalau terpaksa membahas masalah yang seperti itu. Baik. Kalau yang dewasa diperlukan rinciannya, rincikan. Dan kepada yang sudah menikah beda lagi. Akan lebih rinci lagi. Nah, ini adalah likulli maqamin maqal. Dan kasih muqaddimah. Kasih muqaddimah. Tamhidan lil kalam liyakhifa waq'uhu. Untuk apa? Sebagai tamhid. Sebagai pijakan. Sebagai landasan ucapan. Liyakhifa, agar semakin ringan. Tidak terlalu menohok. Wali'alla yunsab sahibuhu ilal jafa. Agar tidak dinisbatkan orangnya kepada jafa. Jafa itu kasar. Omongannya kotor. Jorok. Nah, na'udzubillah. Sekarang ini justru mereka menganggap itu yang menarik. Sehingga banyak dai-dai yang melawak, kemudian ucapannya jorok. Dianggap itu lucu. Wallah, jangankan kita ahli sunnah. Orang-orang awam saja menceritakan, dai itu jelek sekali. Ucapannya jelek, kotor. Saya memang gak suka katanya. Orang awam bilang begitu. Maka hati-hati. Hati-hati. La yunsab sahibuhu ilal jafa. Jangan sampai sepembicara dituduh kasar, kotor omongannya. Kasih mukadimah. Ini adalah perkara yang tabu memang. Tapi terpaksa saya sampaikan karena ini adalah hak. Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Dan Rasulullah SAW pun tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Maka saya terpaksa saya sampaikan pada kalian. Begini. Kasih mukadimah sehingga menjadi ringan. Tidak terlalu kaku. Dan ini mohon maaf. Kita sebutkan perkara-perkara yang tidak pantas disebutkan sebagai faedah. Kalau saja tidak ada faedah, kita nggak akan membicarakan masalah yang seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Hal hunaka su'alun yutrah? Nah, tafadhal. Soal? Mafhum? Jazakumullah khair. Assalamualaikum.